Shalom, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa, minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk merenungi firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Kami minta urapan Tuhan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan sungguh dapat mengubah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Daniel pasal yang ke-6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Daniel pasal yang ke-6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Saudara-saudara, ada satu video klip yang pernah saya saksikan. Video klip ini menceritakan tentang seorang penjahat yang masuk ke supermarket dengan membawa pistol untuk merampok. Saudara, pada waktu dia menodongkan pistolnya kepada kasir yang pada waktu itu adalah seorang lady, dan secara otomatis lady itu meneriakkan suatu kalimat yang luar biasa. Kalimatnya adalah sedemikian. In the name of Jesus Christ, get out. In the name of Jesus Christ, get out. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar. Sudah, mukjizat terjadi. Pada waktu lady itu meneriakkan di dalam nama Yesus, keluar. Penjahat itu langsung keluar dan tidak menodongkan pistolnya ke lady itu, keluar dari supermarket, tidak jadi merampok. Saudara, ini adalah satu kejadian yang luar biasa. Di dalam situasi yang begitu tegang, ya, lady ini berdoa di dalam nama Yesus. Karena apa? Karena dia tahu bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Tidak seorang pun bisa secara otomatis meneriakkan seperti demikian jika dia tidak menjadikan doa sebagai gaya hidup. Ketika seorang bisa berteriak langsung mengatakan, meneriakkan Yesus tolong, berarti orang ini sudah memiliki kebiasaan, ya, doa yang sudah dijadikan sebagai gaya hidup. Saudara tahu, saudara, gaya hidup
Gaya hidup adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan. Contoh, Ratu Elizabeth mempunyai kebiasaan menggunakan topi. Jadi sudah menjadi gayanya ketika dia keluar dari istananya atau pergi kemanapun, dia selalu menggunakan topi. Sehingga kita bisa mengatakan, oh, Ratu Elizabeth sudah menjadi gayanya seperti demikian, selalu menggunakan topi. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadikan doa sebagai gaya hidup kita? Sebagaimana Daniel, dia memberikan teladan kepada kita bahwa setiap hari dia selalu berdoa, dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dari mana kita tahu kalau Daniel selalu berkomunikasi dengan Tuhan? Dari ayat yang mengatakan satu hari 3 kali dia berlutut berdoa. Jadi doa menjadi gaya hidup bagi Daniel. Sekalipun ada larangan, ada mufakat di antara orang-orang pada waktu itu ingin menjatuhkan Daniel. Karena mereka tahu tidak ada hal yang dapat ditemui kesalahan dari Daniel kecuali dalam hal berdoa, dalam hal mencari Tuhan. Sehingga mereka menggunakan bagian ini sebagai celah untuk menjatuhkan Daniel. Namun Daniel adalah orang yang luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah-tengah ancaman dan tantangan, Daniel tetap mencari Tuhan. Dia tidak takut bahwa dia akan dimasukkan ke dalam gua singa, akan menjadi makanan bagi singa-singa yang sudah lapar. Dia tidak takut. Karena apa? Karena dia punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Dia punya komunikasi dengan Tuhan. Dia menjadikan doa sebagai nafas hidupnya. Apa arti doa sebagai nafas hidup? Artinya selalu dia berdoa dan berdoa. Kalau doa adalah nafas hidup, tanpa doa berarti orang itu mati. Apanya yang mati? Mati rohaninya. Saudara, Daniel adalah pribadi yang suka berdoa. Sehingga ketika larangan untuk berdoa itu disampaikan, dikumandangkan, dijadikan undang-undang yang bisa menjerat dia, yang bisa membuat dia dibuang ke dalam gua singa, dia tetap berdoa. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kesulitan, apakah ketika ada banyak tantangan dan juga hal-hal yang sulit yang kita hadapi, kita tetap berdoa? Sudah ada banyak orang muda bersyukur, berdoa ketika mereka dalam keadaan yang nyaman. Tapi bagaimana dengan keadaan yang tidak nyaman? Apakah tetap mencari Tuhan? Saudara, kalau saudara adalah orang yang sungguh-sungguh percaya, maka penyakit, kesulitan apapun tidak dapat membuat saudara jauh daripada Tuhan. Saudara tetap akan mencari Tuhan karena saudara menyadari bahwa doa adalah kunci bagi saudara untuk lebih dekat kepada Tuhan. Saudara akan menyadari tanpa doa, saudara tidak mempunyai kekuatan apapun. Kemudian kita bisa melihat bagaimana Daniel mencari Tuhan di tempat yang tersembunyi. Artinya apa? Bahwa Daniel ketika berdoa tidak mamer. Dia tidak mencari pujian daripada manusia. Dia mencari tempat yang khusus, yaitu di kamarnya. Dia berdoa. Saudara, Matius pasal 6 ayat yang ke-6, di mana Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu,
tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sudah jelas Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa berdoa adalah berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Bukan untuk pamer, bukan untuk supaya dilihat orang, bukan untuk mencari nama, tidak. Tapi berdoa adalah satu sikap hati, yaitu mencari Tuhan, berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, apakah saudara punya kebiasaan yang secara teratur masuk ke dalam kamar, berseru kepada Tuhan, menyatakan isi hati saudara kepada Tuhan? Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa mau mendengar seruan kita, dan Dia selalu rindu untuk kita datang ke hadapannya, boleh berkomunikasi dengan kita. Betapa luar biasanya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memanggil Dia sebagai Bapa. Kita adalah anak-anaknya. Kita boleh berkomunikasi, kita boleh curhat, kita boleh menceritakan apapun yang ada di dalam isi hati kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi kesulitan kita, kita boleh kasih tahu kepada Tuhan di tempat yang tersembunyi. Di dalam kamar kita, kita menyerukan, maka Bapa kita, Tuhan kita yang tersembunyi akan menyatakan segala sesuatu. Dia akan membalas kepada kita. Artinya apa? Dia akan menjadi Allah yang peduli terhadap apa yang menjadi seruan daripada hati kita. Saudara, seorang tokoh yang saya senangi, dia bernama George Muller. George Muller adalah seorang tokoh yang suka berdoa. Dia adalah tokoh yang sangat rajin untuk berdoa. Bahkan di dalam autobiografinya dicatat bahwa ada 50.000 doa daripada George Muller yang dicatat yang sudah dijawab oleh Tuhan. Saudara, apakah saudara punya kebiasaan bahwa setiap doa saudara yang dijawab oleh Tuhan, saudara bukukan? Saudara, ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Orang lain bisa menikmati apa yang sudah terjadi, jawaban doa apa yang sudah Tuhan jawab di dalam seruan kita. Saudara, dalam satu kesempatan ini ada satu cerita yang saya ingin ceritakan kepada kita tentang jawaban doa daripada George Muller peroleh dari Tuhan. Saudara, George Muller ini adalah seorang yang mempunyai sebuah panti asuhan. Dikatakan bahwa dia sudah mendidik dan mengarahkan 10.000 anak yatim piatu, memberikan pendidikan dan memberikan makan selama masa hidupnya. Sudah pada suatu hari ketika tidak lagi ada makanan di dalam perbendaharaan mereka, dan ibu asrama memberitahukan kepada George Muller bahwa esok pagi tidak ada makanan yang bisa disediakan untuk anak-anak yatim piatu yang pada waktu itu ada kurang lebih hampir 300. Saudara, George Muller berdoa dan berdoa. Anak-anak taunya makan, taunya ada makanan, saudara. Sehingga George Muller berdoa di dalam ruangannya, dia berdoa, berseru, minta Tuhan untuk menyatakan mukjizat bagi anak-anak panti. Sudah pagi hari, meja sudah ditata dengan rapi, semua piring-piring ada di atas meja, gelas, sendok garpu, semua sudah rapi. Namun di dapur tidak ada kegiatan memasak, karena tidak ada lagi makanan yang bisa dimasak. Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ketukan pintu. Tok, tok, tok. Saudara, ternyata
seorang tukang bakery datang membawa roti-roti yang masih fresh. Wow, akhirnya roti itu dibagi untuk semua anak-anak. Ya, kemudian apa lagi yang terjadi? Tuhan menyatakan mukjizat lagi. Tiba-tiba ada ketukan pintu lagi. Tok, tok, tok. Ternyata seorang tukang susu. Tukang susu menawarkan, apakah yayasan ini atau panti ini berkenan untuk menerima susunya yang saat ini dia mau memberikan dengan cuma-cuma. Karena apa? Susu yang ada yang mau dibawa ke pabrik susu, tapi pada waktu itu rodanya patah ya, sehingga kereta itu tidak bisa membawa susu sampai ke tempat tujuan. Jika untuk sekian lama maka susu itu akan rusak. Oleh karena itu dikatakan semua susu yang ada boleh diambil oleh yayasan itu, oleh anak-anak panti itu. Saudara, akhirnya pada hari itu anak-anak panti mereka boleh menikmati roti yang fresh dan juga susu yang segar. Itulah mukjizat yang Tuhan lakukan bagi anak-anak pantinya George Muller. Saudara, kejadian yang seperti demikian bukan hanya dimiliki oleh mereka. Kita pun dapat menikmatinya. Kita pun dapat merasakannya jika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan Tuhan juga akan menjawab setiap pergumulan kita. Bukankah Tuhan mengatakan kepada kita, ketuklah maka pintu akan dibuka. Ya, mintalah maka akan diberi. Saudara, setiap kita punya pergumulan, kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh membawa setiap pergumulan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita kebawa kepada Tuhan. Maka Tuhan di tempat yang tersembunyi, Dia juga yang akan membalaskannya kepadamu. Saudara, kemudian kita bisa melihat bagian yang lain. Bagaimana Daniel, dia mencari Tuhan dengan sikap yang hormat. Ya, dikatakan dengan sikap berlutut dia mencari Tuhan 3 kali sehari. Sebagaimana yang biasa dia lakukan. Luar biasa saudara. Daniel tetap berdoa dengan sikap yang hormat. Dia tidak sembunyi-sembunyi saudara. Dia tetap berdoa sampai ada orang yang memata-matainya. Melihat apa yang menjadi kegiatan Daniel. Wah, Daniel ketangkap basah sedang berdoa. Nah, ini kesempatan untuk menjatuhkan Daniel. Namun Daniel tetap berlutut berdoa. Dan dia tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bagaimana kita? Apakah kita punya sikap doa yang baik? Apakah kita sungguh-sungguh menghargai Yesus Tuhan kita yang telah mati di atas kayu salib, mengalirkan darah, menyucikan segala dosa kita? Apakah kita punya sikap hormat kepada Yesus Tuhan? Memang Dia adalah Allah yang layak untuk disembah, yang layak untuk dipuji. Apakah kita melakukannya di dalam doa kita? Atau kita hanya tahu kalau berdoa, minta, minta, minta. Kalau tidak dijawab permohonannya, marah sama Tuhan. Apakah seperti itu sikap kita sebagai orang percaya? Sudah Daniel memberikan teladan kepada kita. Dia mempunyai sikap doa yang baik. Dia berlutut, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia menghargai Tuhan. Dia menyediakan waktunya untuk Tuhan. Bagaimana saudara? Apakah saudara menyediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan? Saudara, sejak saya mengalami lahir baru di tahun 1981 sampai saat ini, saya mempunyai kebiasaan selalu berdoa pagi. Sampai ketika saya sudah berumah tangga ya, dan sampai saat ini saya bersama dengan suami selalu berdoa pagi hari. Pagi-pagi kami bersama membaca firman Tuhan, kami berdoa buat anak-anak dan berdoa syafaat untuk orang-orang lain. Saudara,
Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan? Sebagaimana dengan Daniel. Mari kita tiru teladan Daniel. Daniel 3 kali sehari berdoa. Saudara, saya ingin agar kita boleh memberikan waktu kita kepada Tuhan. Mungkin kita bisa mulai dengan 15 menit setiap pagi untuk kita berdoa kepada Tuhan. Dan kemudian bisa ditingkatkan lagi 20 menit, 25 menit, dan seterusnya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kalau saudara bisa membaca WA, bisa melihat Facebook, melihat Instagram, dan yang lain-lain, satu hari lebih daripada 1 jam. Bagaimana dengan kehidupan doa saudara? Kalau saudara dan saya mengatakan saudara cinta kepada Tuhan, tapi kalau saudara tidak ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan, saya mengatakan itu adalah satu kebohongan. Kalau saudara dan saya mengatakan cinta kepada Tuhan, maka saudara harus mempunyai waktu untuk berkomunikasi dengan Bapa kita di surga. Kalau kita katakan kita adalah anak-anak Tuhan, tentu anak-anak Tuhan akan mempunyai kerinduan untuk boleh berkomunikasi dengan Bapa di surga. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita belajar meneladani Daniel yang selalu menyiapkan waktunya untuk berdoa. Bahkan Yesus Kristus Tuhan kita, ketika dia berada di dunia ini, dia pun juga memberikan teladan kepada kita. Pagi-pagi Tuhan Yesus itu selalu berdoa, selalu mencari Bapa di surga. Kalau Yesus yang adalah Tuhan ketika menjadi manusia, dia mempunyai kerinduan untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Kita pun harus demikian. Kita pun harus bersekutu dengan Bapa kita. Kita pun harus berseru kepada Bapa kita di surga. Menyatakan isi hati kita. Berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, apa sih yang kita lakukan? Daniel memberikan teladan, yaitu memuji, ya, memuji, ya, dengan puji-pujian, ya. Nah, saudara, kita boleh worship Tuhan, ya, menyembah kepada Tuhan. Saudara, Tuhan senang kalau kita sebagai anak-anaknya boleh menyembah kepada Dia. Kenapa? Karena memang Dia Allah yang layak untuk menerima pujian dan penyembahan kita. Karena Dia adalah Allah yang sudah mati di atas kayu salib, mengalirkan darah, menyucikan segala dosa kita. Sehingga Dia layak untuk menerima pujian dan penyembahan kita. Saudara, betapa banyaknya orang-orang percaya taunya kalau berdoa itu hanya minta. Saya nggak mengatakan kita tidak boleh minta. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita boleh minta. Namun di dalam doa kita jangan hanya unsurnya minta dan minta dan minta. Coba ada unsur yang lain, yaitu unsur worship, unsur menyembah, memberikan pujian kepada Tuhan selain daripada meminta. Saudara, ada unsur yang lain juga, yaitu minta pengampunan daripada Tuhan. Saudara, karena kalau ada dosa yang masih terselip di hati kita yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan, maka itu akan menjadi penghalang terhadap doa kita, sehingga doa kita tidak bisa dijawab. Kalau masih ada dosa yang tersembunyi, maka itu akan menjadi penghalang terjawabnya doa kita. Oleh karena itu, saudara, saya mau mengatakan kepada kita, setiap kita berdoa, kita jangan lupa minta pengampunan daripada Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita, terkadang kita melakukan dosa-dosa yang tidak kita sengaja, dan itu pun perlu minta pengampunan daripada Tuhan. Selain itu, ada unsur yang lain, yaitu kita bersyukur. Ada banyak hal yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada banyak anugerah-anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini harus membuat kita tahu mengucap syukur. Jadi saudaraku, unsur ketika kita berdoa, saya mau ingatkan kembali, ada unsur untuk
worship, penyembahan, memuji Tuhan, kemudian bersyukur, kemudian minta ampun atas dosa dan salah kita, barulah berikutnya kita meminta. Ya, meminta, ya, berdoa syafaat bagi orang lain. Jangan hanya taunya minta untuk keluarga kita, diri kita sendiri, tetapi mari kita juga menyiapkan waktu kita untuk berdoa syafaat bagi teman-teman kita, bagi gereja kita, bagi bangsa dan negara kita. Jadi itu pun kita harus doakan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita katakan kita adalah orang percaya, bahwa orang percaya nafas hidupnya adalah doa, maka harus kita lakukan. Tanpa kita berdoa, maka rohani kita mati. Ya, tanpa kita berdoa, ya, kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kita. Tanpa kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, menikmati Tuhan, ya, melalui saat teduh, kita tidak tahu apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah berjalan sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita belajar dari Daniel menjadikan doa sebagai gaya hidup, menjadikan doa sebagai sesuatu kebutuhan, ya. Jadikan doa sebagai sesuatu yang memang dirindukan untuk berkomunikasi dengan Bapa. Saudara, doa menjadi gaya hidup. Pada waktu kita menjadikan doa sebagai gaya hidup kita, maka kehidupan kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa mengutamakan Tuhan. Dalam berbagai situasi apapun, kita selalu ingat Tuhan. Dengan demikian, Tuhan dimuliakan. Dan dengan demikian, kita akan menyaksikan anugerah Tuhan yang luar biasa. Sukacita, kebahagiaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita boleh menyampaikan semua isi hati kita, kesulitan kita, beban kita, kita tuturkan ke hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang berada di surga, Dia akan memperhatikan setiap seruan dari kita dan Dia akan membalasnya sesuai dengan kedaulatannya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kasih anugerah kebaikan-Mu. Tuhan, kami rindu agar kami boleh menjadikan doa sebagai gaya hidup kami. Sebagaimana teladan yang diberikan oleh Daniel. Di dalam situasi yang sulit sekalipun, tetap cari Tuhan walaupun ada tantangan. Tetap cari Tuhan di tempat yang tersembunyi, bukan untuk pamer. Tuhan, kami bisa melihat bagaimana Daniel mencari Tuhan dengan sikap hormat. Tuhan, ajar kami juga untuk punya sikap hormat, mencari Tuhan, menyembah Tuhan yang memang Allah yang patut disembah dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan ajar kami supaya kami sungguh-sungguh boleh menjadikan doa sebagai gaya hidup kami. Doa adalah nafas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.